Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan berkumpul di IG Live Mindful Ibadah malam hari ini dengan keadaan sehat dan bahagia insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Akhir Zaman, kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita sepanjang zaman. Selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami satu ayat yang menjadi inti dari tujuan keberadaan kita di dunia ini, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Masya Allah, ayat ini begitu singkat, namun begitu mempunyai makna yang sangat dalam. Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar-benar bermakna sesuai kehendak Allah. Di sesi tadabbur ini kita akan bersama-sama belajar memahami makna dari tafsir ayat ini, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita akan mengupas kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tengah tantangan zaman modern seperti saat ini. Refleksi praktis untuk menjadikan ibadah bukan hanya sebagai ritual, tetapi bagian dari hidup yang mindful. Jadi, siapkan hati kita untuk menyelami keindahan hikmah Al-Quran malam ini. Pastikan teman-teman juga tetap fokus. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan atau sharing pengalaman, bisa ditulis di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Muslihin. Beliau pengajar tafsir Al-Quran, Madrasatuna, dan juga aktif mengajar di beberapa majelis taklim dan juga pondok pesantren. Selamat datang Ustadz. Sudah dua sesi ini ya? Ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang nanti dibagikan oleh Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka IG Live ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semua selalu diberkahi cahaya Al-Quran dan hidup kita menjadi terang serta penuh dengan kedamaian. Amin. Biniyati du'a wal qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita simak dan resapi bersama Mindful Quran hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muslihin. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nopi atas kesempatannya pada malam hari ini. Bila saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Mindful Al-Quran ya. Program sharing bersama untuk kita mencoba mentadabburi, merenungi Al-Quran sebagai kitab pegangan kita, panduan hidup kita dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini, dan juga sebagai jalan yang kita titi untuk bisa mengantarkan kita menuju kebahagiaan akhirat ya.
Nah, jadi pada malam hari ini ada tema yang menarik kita bahas ya. Salah satu tema yang sebenarnya em, berat ya. Berat itu dalam arti karena ini menyangkut tujuan hidup ya. Karena di zaman kita ini banyak di antara kita yang merasa kehilangan tujuan hidup. Dan tentunya ketika nggak ada tujuan, jangankan hidup ya, apapun itu, perjalanan apapun itu, kalau dia tidak memiliki tujuan, maka pasti akan melelahkan kita. Betul. Kita keluar dari rumah, kita nggak punya tujuan, kita tanpa arah, itu pun akan melelahkan kita. Nah, jadi hati kita ini kan diciptakan itu kosongnya, kopong. Jadi para ulama menyebutkan, ulama tasawuf terutama mengatakan bahwa hati kita ini kosong. Jadi kalau hati kita ini kosong, maka otomatis dia akan hampa. Nah, ketika dia hampa, ya itu akan melelahkan sekali gitu. Jadi karena tidak memiliki tujuan hidup, maka ketika hati kita ini diisi oleh Tuhan, berarti ya hati kita ini hanya diisi oleh Tuhan. Tetapi ketika hati kita ini tidak kita isi dengan Tuhan, atau kita tidak isi dengan apapun, dengan Tuhan, maka kita isi dengan apapun itu misalnya ke dunia, maka isinya dari dunia gitu kan. Jadi tujuan hidup kita itu tergantung apa yang mengisi hati kita. Kalau sesuatu yang sifatnya sementara, pendek, maka pendek juga kebahagiaannya. Tapi kalau sesuatu diisi hati kita diisi oleh sesuatu yang bersifat absolut atau tak terbatas, maka kebahagiaannya pun tak terbatas seperti itu. Nah, banyak ya para filsuf itu mencoba mencari ya makna daripada hidup, mencari makna daripada tujuan hidup. Dan sebelum kita membahas ini juga sudah menjadi pembahasan klasik ya. Pada masa Aristoteles, Plato juga kan, Immanuel Kant, dan lain sebagainya juga punya pandangan-pandangan tentang masalah tujuan hidup ya. Misalnya kalau Plato itu, tujuan hidup kita itu adalah kita mengembalikan diri kita ke dunia ide. Jadi kalau menurut Plato itu, kita ini dulu adalah manusia yang suci lah ibaratnya kan. Kita berasal dari alam ide, yaitu alam suci. Kemudian setelah kita diturunkan ke atas muka bumi ini, kemudian diri kita itu terisi dengan kita bercampur dengan materi ya. Nah, sehingga kita melupakan asal kita, yaitu kita dipenuhi oleh yaitu hawa nafsu, ingin nikah, kebutuhan perut dan lain sebagainya, sehingga itu menghalangi kita, menghijabi kita untuk kembali pada tujuan awal kita, yaitu alam ide tadi. Nah, kalau dalam Islam kan kita sebut ya kita ini berasal dari Allah dan kita akan kembali dari Allah. Jadi ada kemiripan lah dengan konsep dari filsafat Plato tadi itu ya. Nah, kemudian Aristoteles mengatakan bahwa ya kebahagiaan itu tujuan hidup ya. Ya, tujuan hidup itu adalah bagaimana caranya kita supaya melakukan sesuatu yang sesuai dengan rasional kita, atau mencari sesuatu hal yang bersifat rasional. Nah, itulah tujuan hidup. Dan para filsuf pada umumnya mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah mencari jati diri kita sendiri, mencari dari mana kita, kemana kita. Nah, kalau dalam Islam itu ya menuntut ilmu, ya. Mencari ilmu, dengan ilmu itulah maka kita akan bisa memahami tujuan hidup. Makanya perintah pertama dalam Al-Quran itu kan Iqra, ya, Iqra, bacalah. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu kita perlu membaca. Nah, jadi kita selama ini bingung mungkin ya, kalau kata Mbak Novi itu bingung dengan kehidupan kita, mau kemana, terus tujuannya apa, karena kita tidak melaksanakan perintah pertama tadi, Iqra tadi, membaca. Membaca ini bukan arti hanya membaca teks doang ya, dan memang bagian daripada mana membaca itu membaca teks ya, banyak membaca buku dan sebagainya, tapi membaca kehidupan, membaca diri kita dan lain sebagainya, tentu dengan berburu ilmu pengetahuan, itu makna Iqra. Oleh sebab itu
ketika kita sudah iqra, maka kita secara tidak langsung sudah meniti jalan ilmu ya. Ya, jalan ilmu itu ya. Nah, jalan ilmu itulah yang akan mengantarkan kita pada tujuan daripada kehidupan tadi. Itu ilmu tadi. Makanya kalau kita tidak berilmu, pasti hidup kita akan bingung juga. Akan bingung juga kalau Ya, memang kita menjalani hidup bahagia atau mau ada orang bahagia sederhana, tapi tanpa ada ilmu pengetahuan ya hidupnya itu seperti hidup yang tidak bermakna aja gitu. Orang yang hanya udah cukup makan minum udah bahagia katanya, tapi hidupnya ya seperti pada umumnya ya seperti apa ya? Ya seperti orang yang makan lah ya, seperti seperti hewan lah ibaratnya animal kalau ya. bahasa kasarnya. Ya animal aja. Jadi hanya apa namanya mengisi jalan bahagianya itu seperti animal doang, sebagai binatang doang gitu. Nah, Al-Quran sendiri em, dalam hal ini ya, tema kita pada malam hari ini yaitu kita bahas surah Az-Zariyat ya, kalau nggak salah, Ya, ayat 56 ya, Mbak Novia, betul, di betul, mana betul Allah sekali. Subhanahu wa taala berfirman, eh, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ada juga sebagian yang menafsirkan bahwa makna daripada liya'budun ini itu adalah mengenalku. Jadi Oke. ya'budun itu bisa juga bermakna mengenal. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kita di atas dunia ini adalah sebenarnya untuk mengenal Allah. Nah, mengenal Allah. Hmm. Nah, karena selama ini kita sudah tadi diberikan apa namanya atribut-atribut materi ini ya. Kita kan ruh Ya, ya. Kita adalah manusia ruh kan. Wa nafakhtu fihi min ya, ruhi. Dan aku tiupkan pada diri manusia itu ruhku. Artinya kita ini ruh sebenarnya kan. Tapi ya, kemudian kita nempel dengan materi. Nah, nanti kita akan bahas ya hubungan ruh dan materi. Tapi itu dalam sesi yang lain ya. ya, Apakah ya, ruh kita sama dengan materi kita? Apakah apa materi nempel dalam ruh kita atau bagaimana gitu kan? Atau ruh ya. suatu hal yang berbeda nanti mungkin kita bahas dalam sesi yang lain. Nah, jadi ketika kita nempel dengan dunia materi ini artinya kita tidak mengenal apa-apa gitu kan. Maka dia menjadi akobah yang menjadi awaik, menjadi apa namanya materi itu menjadi penghalang, menjadi ujian, menjadi rintangan bagi kita semuanya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diletakkan ada namanya hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa namanya? Kita tidak apa ya? Bukan tidak ya. Kita memiliki satu bentuk yang namanya tantangan ya. Ya. Tantangan untuk bisa kembali kepada jati diri kita sendiri yaitu roh kita. Ruh itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Mbak Novi, bahwa ketika orang itu tidak memiliki tujuan hidup, maaf, ini sinyalnya agak kurang bagus. Oke. Ketika orang itu tidak memiliki tujuan hidup, itu otomatis pasti akan hampa. Nah, jadi ada orang bilang kan, oh kalau saya nih kaya nih, pasti saya akan bahagia gitu kan ya. Ya. Berarti kan tujuan hidupnya dia adalah kekayaan tadi kan, dia cari dengan segala macam cara gitu kan. Tapi ketika dia akan mendapatkan kekayaan itu, dia berhenti di situ, dia tidak akan menemukan kebahagiaan lagi. Nah, Hmm. jadi tergantung apa namanya apa namanya kebahagiaan kita itu bergantung pada sifat daripada tujuan tadi. Nah, ada orang kalau saya udah punya mobil merek ini, kayaknya saya bahagia deh. Artinya dia jadikan tujuan kan. Artinya dia memiliki semangat untuk bergerak gitu kan, dengan melakukan sesuatu bergerak. Misalnya dia jualan, bisnis, dan sebagainya. Sehingga dia memperoleh sesuatu yang dia tuju tadi. Nah, Ya. kemudian setelah dia sampai pada tahap itu, udah plug selesai, udah habis. Udah biasa aja. Tujuan hidupnya berhenti. Nah, jadi sangat bergantung sekali bahwa apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan itu terhadap tujuan tadi. Makanya dalam
Islam itu sering sekali para ulama mengatakan bahwa tujuan daripada sesuatu atau mulianya sesuatu itu bergantung pada tujuannya. Baik. Nah, bergantung kalau misalnya sesuatu itu berbicara tentang Tuhan, maka sesuatu itu menjadi mulia. Ya. Insya Allah pada malam hari ini misalnya ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan lain sebagainya, maka ketika tujuannya adalah meraih ilmu dan lain sebagainya, maka proses ini pun menjadi mulia. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembahku. Nah, sebagian ulama menafsirkan liya'rifun. Nah, di dalam kitabnya Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali juga memberikan satu penjelasan yang sangat panjang ya, bahwa bahkan ilmu dan ibadah tadi ya, ibadah ini yang seterusnya yang tentunya ibadah itu harus dimulai dengan ilmu tadi. Nah, ibadah harus dimulai dengan ilmu tadi. Nah, ketika seseorang sedang menjalani satu proses untuk beribadah, dia tidak akan mungkin bisa kalau jalannya bukan ilmu. Nah, makanya pentingnya tadi pemahaman kita makna iqra tadi ya, makna bacalah tadi. Nah, jika kita disuruh membaca, kita disuruh mempelajari supaya kita memahami tujuan hidup yang ibadah itu sendiri. Gitu. Jadi panjang sekali sebenarnya level-levelnya. Nah, bahkan orang yang ingin memiliki tujuan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia nggak akan bisa mencapai derajat taubat atau tingkatan taubat, itu tingkatan kedua ya dalam tangga manazil ibaratnya, tangga orang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan tanpa ilmu. Kenapa? Kalau dia tidak berilmu, maka dia tidak akan mengetahui mana kesalahannya dia, mana dosa yang dia langgar, mana yang tidak sesuai dengan syariat, mana yang sesuai. Nah, itu wajib. Makanya oleh sebab itu wajib bagi seseorang untuk memahami ilmu tadi. Nah, kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi mengenal. Nah, ulama juga mengatakan bahwa bagi orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanannya, jadi tujuan hidup kita kan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia beban-bebannya harus dia tinggalkan. Kalau secara teknisnya ya, beban-bebannya harus dia tinggalkan. Artinya dia tidak boleh banyak membawa apa-apa. Seperti tadi, ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati kita itu kan diciptakan satu lubang ya. Yang namanya satu lubang itu kalau dia diisi hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka tidak ada, kalau dia diisi oleh Allah, maka tidak ada jalan lain bagi yang lain selain Allah itu untuk bisa mengisi hati tersebut. Dan tidak ada tempat bagi yang lain kalau Allah yang ada dalam hati kita. Kemudian kalau misalkan hati kita diisi oleh dunia, maka secara otomatis tidak ada juga tempat bagi Allah. Nah, jadi itu pilihan itu berarti. Nah, pilihan. Nah, selama ini kan begini, sering terjadi dikotomi tadi ya, dikotomi. Oh, berarti iya, kalau seolah-olah saya ini memilih jalan akhirat, face of face gitu, ya, Ustadz. Jadi kalau milih dunia meninggalkan Allah, kalau memilih Allah meninggalkan dunia. Maksudnya seringkali kan kita ada dikotomi gitu ya. Itu seperti itu nggak sih Ustadz? Atau kita tuh bisa dua-duanya loh gitu? Gimana? Ya, kalau dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dunia itu sama pentingnya dengan akhirat sebagai jalan. Sebagai jalan. Jadi kita bisa menanam, kita bisa memetik akhirat nanti ya dengan di dunia ini. Jadi ini adalah jalan dunia ini kita. Itu ladang ya, ladang kita untuk menanam kebaikan, Jadi ladang kita untuk menanam kebaikan. Nah, artinya begini, yang kita nggak pahami bahwa mungkin kebanyakan kita nggak pahami adalah bahwa kita salah menilai dunia tadi. Nah, selama ini kita menganggap dunia itu adalah sesuatu yang ada di tangan kita, atau sesuatu yang sebenarnya kita nikmati. Seperti begini, kita makan nih, dunia nggak kan? Makan itu kan bukan dunia. Atau orang punya kendaraan, atau orang mencari nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan bukan dunia.
bukan dunia maksudnya. Jadi ketika sesuatu itu kita nikmati, apapun Ya. itu bentuknya, benda dan lain sebagainya, materi dan lain sebagainya, kalau memang di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjadi dunia lagi. Misalnya begini, ada seorang yang misalnya berusaha ya, banting tulang lah ya, ibaratnya kan memeras keringat, keluar mencari nafkah, sibuk dengan urusan-urusan itu gitu kan. Dia mencari dunia lah ibaratnya kan. Tapi pada saat dia berangkat melangkahkan kakinya itu Ya. untuk melakukan aktivitas tadi, dia letakkan nama Allah di sana dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang dan Maha Penyayang, atau saya memulai kegiatan saya pada hari ini, aktivitas saya karena saya ini dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nempel gitu. Nah, disitulah Hmm. makna Bismillahirrahmanirrahim tadi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Dan orang yang selalu mengingat Allah dalam aktivitas kehidupannya. Makanya Nabi kan dalam sebuah riwayat kan ada Nabi pernah bersabda bahwa betapa banyak pekerjaan dunia, betapa banyak pekerjaan akhirat yang yatasawwaru dia bentuknya pekerjaan akhirat, tapi jadi pekerjaan dunia. Nah, kenapa? Karena bisuin ya, karena niatnya yang buruk. Oke. Nah, kemudian apa namanya, betapa banyak pekerjaan yang bentuknya dunia, tetapi dia menjadi amalan akhirat karena niat yang baik tadi. Artinya hal Jadi yang niat mubah ya, ya. betul. Ya niat, nah intens tadi ya, intensitas tadi. Nah, Intention, itu ya. tujuan innamal a'mal ya, intention ya. Intention itu innamal a'malu binniat, bahwa amal apa seluruh amal perbuatan kita, amal perbuatan itu bergantung pada niat. Ya. Maka apapun yang kita lakukan di atas dunia ini semuanya akan menjadi bermakna kalau kita taruhkan makna di situ. Makna Oke. meaningnya. Ya. Meaning. Ustadz, sebelum jauh ke situ, apa namanya? Kita kembali ke ayat surah Az-Zariyat ayat 56. Di situ dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan, aku menciptakan, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu ya. Nah, tadi kan banyak ulama tafsir yang apa memaknakan liya'budun itu seperti liya'rifun gitu. Dalam makna liya'rifun untuk mengetahui Allah gitu. Tapi saya pengen bertanya kepada Ustadz gitu. Liya'budun ini beribadah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu devotion ya, mengabdi gitu kan, mengabdi gitu. Nah, pengabdian ini itu kan ditujukan kepada Allah oleh manusia yang didasari banyak motif gitu ya. Ada misalnya nih seorang pekerja gitu, karyawan, dia mengabdikan tenaganya, mengabdikan waktunya untuk bekerja di tempat perusahaan itu kan ada motif. Ya, kita kan semua juga gitu, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, banyak sekali motifnya. Ada motif karena ingin dikasih reward gitu ya, dikasih reward, dikasih apa? Pahala seperti itu. Aku sholat, aku ingin aku puasa karena supaya mendapatkan pahala dari Allah dan dijauhkan dari api neraka seperti itu. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Apakah ibadah itu hanya dimaknakan sebagai penyembahan yang sifatnya formalistik? Yang maksudnya kita ritual sholat, puasa, kemudian kita melakukan zakat, melakukan haji. Apakah makna ibadah itu seperti itu atau bisa lebih luas lagi, Ustadz? Ya, jadi begini ya. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa disitulah pentingnya ilmu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya innamal a'malu binniyat. Ibadah itu kan ada mahdhah, ada ghairu mahdhah ya. Ada ibadah murni, ada yang ibadah tidak murni. Tadi ketika saya bilang bahwa ketika seorang mulai berangkat ya dari rumahnya,
menuju tempat kerjanya, dengan niat mencari nafkah, dengan niat menjalankan perintah Allah yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu Ya. kan wajib bagi manusia ya, Ya. menjalankan perintah Allah itu. Yang dibarengi dengan tawakal tentunya. Itu kan menjadi nilai ibadah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang memang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan hadis Nabi tadi bahwa amalan dunia bisa jadi amalan akhirat karena niat tadi. Maka dia menjadi ibadah. Nah, adapun misalnya ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ya. Motif. Ada orang pengen Ya, dapat ya. atau motif ya, mohon maaf. Motif itu misalnya dia pengen dapat surga, itu sah-sah saja. Atau ada orang ibadah karena takut neraka, itu sah-sah saja. Ada orang yang ibadah kepada Allah karena memang karena cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu hal yang sah-sah saja. Bahkan dalam level keikhlasan saja, kalau misalnya ya kita baca Sarah Al-Hikam ya, yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, itu judulnya Iqazul Himam, dinyatakan bahwa ikhlas itu juga memiliki level. Jadi ikhlas itu ada orang misalnya, dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan akhirat. Dia sudah ikhlas. Ikhlas. Karena akhirat surga. Ada juga level awam juga, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dalam kehidupan dunianya itu dia diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga level ikhlas juga. Nah, jadi ada level-levelnya, tergantung ya. Ada levelnya orang awam, ada level orang khawas, ada level khawasul khawas. Ada awam ini umum, kemudian ada khawas itu oleh orang spesifik tertentu saja ya, atau VIP ya. Ada ikhlasnya VVIP. Jadi ada ikhlasnya tingkatan-tingkatan ya Ustadz ya? Ya, ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah, sama juga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita kepada Allah kan ibarat sebuah pengembaraan kan. Karena perintah Allah, kita disuruh berbuat kebaikan. Ya udah, kita berbuat kebaikan aja. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya itu tujuannya. Tujuan daripada hidup kita yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa tadi ya mengikatkan seluruh apapun aktivitas kita. Ya kan? Seluruh aktivitas itu kepada kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun itu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus bersambung. Maka nalillah fahwal muttasil wa maka naligairillah fahwal munfasil. Jadi kalau apapun itu dilakukan karena Allah, maka dia akan terus menerus kontinuitas, dan kalau dilakukan bukan karena Allah, maka dia akan terputus ya, tidak akan tersambung. Iya, betul. Nah, jadi seperti itulah. Jadi sederhana tapi nggak sederhana kalau nggak diketahui ya. Tadi harus ada ilmunya. Artinya bukan kayak quote gitu ya. Nggak kayak quote gitu ya. Kan ada quote gitu, ada quote bilang apa misalnya quote misalnya Safir misalnya, quote-nya Imam Syafi'i lah ibaratnya kan, Safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Musafirlah kamu, maka kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau secara sederhana ini kan orang bisa menafsirkan berbeda-beda. Tapi kan kalau sudah dialami, dibaca, dipelajari, orang baru akan bisa memahami gitu. Betul. Nah, menarik sekali karena tadi itu bertingkat-tingkat, ada ibadah atau pengabdian didasari dengan ingin surga, ingin mendapatkan surga, dan juga menjauhi, ada tiga, menjauhi neraka. Tadi Ustadz juga singgung bahwa ibadah itu harus didasari dengan pengetahuan gitu ya, mengenal dengan ilmu kayak gitu. Kemudian juga kadang ada manusia yang memang menyembah, mengabdi kepada Allah karena cinta tadi yang Ustadz bilang. Jadi ada karena pengen mendapatkan reward, kemudian didasari dengan cinta, seperti seorang ibu ketika anaknya datang dari jauh gitu kan, pulang ke rumah, pasti seorang ibu selelah apapun karena dia cinta sama anaknya,
dia ini Ustadz ya, menyiapkan makanan yang Ya, paling enak untuk anaknya gitu ya. Itu kalau didasari dengan cinta, seperti pengabdian kita kepada Allah kalau didasari dengan cinta. Dan tadi yang ya. terakhir tadi didasari dengan pengetahuan. Nah, gimana sih Ustadz kita mengabdi kepada Allah dengan landasan pengetahuan? Bagaimana cara kita mengetahui Allah? Oke, jadi begini, kita kan mendapatkan nikmat ya di atas dunia Ya. ini ya. Nikmat luar biasa itu kan nikmat kehidupan ya. Kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakilnya Allah di atas muka bumi ini. Kemudian setelah itu kita mendapatkan kenikmatan mata yang nggak pernah kita minta, gitu kan. Kenikmatan telinga, kita tiba-tiba udah bisa dengar gitu kan. Bahkan ada hal-hal yang kalau bahasa tanda kutipnya itu keajaiban yang sering kita nggak rasakan dalam hidup ini. Ada kadang-kadang satu fase kita mengatakan, kok saya udah bisa baca buku ya, saya udah bisa baca Al-Quran ya. Proses-proses tadi itu ya. Pas kita udah dewasa, tiba-tiba kok saya udah bisa mendengar ya. Saya bisa melihat, saya bisa menghirup gitu kan, mencium aroma yang enak, kewangian. Kok saya bisa apa namanya, apa Merasakan, ya? Kalau mencecapi, mencicipi ya, merasakan, ya, mencicipi ya, ya, mencicipi mencicipan. makanan Nah, enak. ada tuh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia. Jadi sebenarnya semenjak awal itu kalau kita ngelihat pada diri kita ini sebenarnya kedahsyatan yang luar biasa pada diri kita. Nah, pas kita ngelihat itu perenungan kan, melihat itu kemudian kita bertanya pada diri kita, ini nikmat ini nggak mungkin tiba-tiba datang gitu kan. Pasti ada yang ngasih gitu kan. Siapa yang ngasih nikmat ini? Akhirnya kita mencari gitu kan. Mencari siapa sih yang ngasih nikmat yang luar biasa ini? Saya bisa melihat hamparan sawah, hamparan apa namanya? Melihat keindahan gunung, lautan, ya kan? Ya. Kenikmatan-kenikmatan, bagaimana dia bisa tumbuh. Sebenarnya, ibaratnya sesuatu yang kita lihat ini kan lumrah kelihatannya kan. Kayak biasa udah padi tumbuh kayak biasa gitu kan. Tetapi Ya. sebenarnya kalau kita lihat diri kita sendiri, kita nggak akan mampu melakukan hal sekecil apapun. Misalnya begini, itu tapi kesombongan manusia kadang-kadang ya. Kita Ya. nggak akan mampu misalnya membuat satu jenis binatang pun ya, Ya. apapun. Misalnya yang Allah ciptakan ya, Seperti satu jenis binatang pun. cacing gitu ya Ustadz ya. Gimana cacing tuh nggak punya Ya, tulang tapi dia tuh yang bisa menggemburkan tanah yang keras gitu kan, luar biasa gitu. iya luar biasa. Artinya secara sederhananya kita menciptakan sesuatu yang sejenis lebih kecil apapun lah itu nggak akan bisa. Ya. Bahkan manusia dengan teknologi yang luar biasa itu, mereka iya bisa menciptakan ya apa sekarang bisa AI dan sebagainya gitu kan, teknologi bisa pesawat bisa terbangin gitu kan. Tapi dia nggak akan pernah bisa buat burung. Dia tidak akan pernah bisa buat burung. Bisa beli ini ya Ustadz, menciptakan pesawat. Jadi bukan burung Iya, tapi yang fungsinya seperti burung gitu. iya, pusnya Oke. seperti burung, tapi dia disuruh menciptakan burung nggak akan bisa. Sejenis dengan burung. Sederhana itu sebenarnya. Nah, maksud saya, pendek katanya ibaratnya, ya kita harus banyak-banyak membaca diri kita sendiri. Nah, manusia itu sombong, ya kan, ibaratnya anggaplah para filosof yang dibilang ateis lah ibaratnya kan. Karena dia merasa baru pada level tahu saja, dia udah sombongnya minta ampun kan. Soalnya nggak ada yang menciptakan ini, hanya modal tahu doang. Modal tahu wah ini dari sini. Dia tahu prosesnya aja dia udah merasa wah ini nggak ada di Tuhan nih gitu seperti itu. Nah jadi kalau kita dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, maka dalam hati kita akan mengatakan saya pasti ada yang menciptakan, ada yang memberikan. Kok tiba-tiba seperti ini, seperti itu. Nah oleh sebab itulah baru kita mengenal Tuhan, ya kan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita belajar. Lalu Allah mengutus Nabi yang namanya Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberi pembawa kabar gembira ya, Basyir wa Nazira, yang membawa kabar gembira dan bawa peringatan juga ya. Ada kabar gembira, tapi ada warning juga gitu kan, supaya tetap gembira gitu kan ibaratnya. Nah, jadi apapun yang bermanfaat tapi tetap harus ada warningnya juga gitu kan, supaya demi keselamatan. Nah akhirnya, kita pelajari kalam-kalam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kan. Nah akhirnya barulah di situ kita tahu bahwa oh ternyata tujuan kita itu diciptakanlah sebagai seorang
di atas dunia ini sebagai seorang hamba adalah untuk menyembah, mengabdi. Nah, makanya kata Islam itu kan, Muslim itu kan orang yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyerahkan diri secara utuh. Jadi, apapun ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dia harus terima, ya. Nah, tetapi tadi tentu harus dengan pengetahuan. Kalau nggak pakai pengetahuan sebenarnya amburadul semua. Misalnya begini, saya mencuri kemarin, naudzubillah ya, saya mencuri kemarin ketentuan dari Allah. Ya itu berarti dia tidak dengan ilmu pengetahuan. Makanya jalan pertama dari ilmu itu perintah Iqra tadi, perintah membaca. Baca ya. Perintah membaca tadi. Makanya membaca, belajar, merenungi. Ya. Dan nah ini seperti yang saya bilang tadi Mbak Novi, bahwa perjalanan kita menuju Tuhan itu kan tadi berat ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu berat ya kan. Nah, kalau kita berat bawaannya susah kita sampai. Sederhananya begini. Sekarang kita baca buku ya. Baca buku nih. Baca buku dengan tujuan untuk mencapai yang namanya pengetahuan. Tapi di pikiran kita itu berat, bebannya banyak sekali tuh. Pasti kita nggak akan sampai pada tujuan tadi. Bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi ya tujuan itu kalau kita banyak bawaannya, barangnya, pikiran kita kemana-mana, kita nggak akan sampai. Seperti itu. Iya, jadi harus menegasikan ya, Ustadz ya. Jadi harus memilih dan memilah apa yang bisa kita bawa untuk mengenal Allah gitu kan, dalam proses mengenal Allah. Dan kita juga melepaskan yang memang yang tidak diperlukan seperti itu. Nah ini Ustadz, menarik sekali gitu ya, bahwa tadi mengenal Allah sebagai nama lain dari pengabdian gitu kan, mengenal Allah. Pengabdian ini adalah liya'rifuni gitu kan, untuk mengenal Allah. Nah, seringkali kan kita itu punya pemahaman ya, khususnya saya nih, kayak Allah itu kayak jauh gitu. Maksudnya gini, gimana ya mengenal Allah itu abstrak sekali gitu loh. Gimana mengenal Allah? Kita kan mengenal Allah nggak bisa pakai indera kita dong, pastinya. Kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa meraba gitu kan. Karena saya tuh pernah dikasih pertanyaan sama anak murid saya gitu, Miss, gimana kita itu mengenal Allah, kita kan nggak bisa melihat Allah seperti itu. Nah, ini kan seringkali gitu ya, kita menyebut Allah itu kayak sesuatu yang abstrak, yang nggak terjangkau oleh indera kita seperti itu. Saya teringat salah satu ada sebuah hadis qudsi sepertinya ya. Kalau saya salah tolong Ustadz betulkan ya. Jadi seperti ini redaksinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah atau Tuhannya gitu ya, mengenal Tuhannya gitu, Rabbih gitu. Nah, apa sih kaitannya mengenal diri dengan mengenal Allah? Gitu. Karena tadi pengabdian itu ini ya, mengenal Allah. Nah, tapi di salah satu hadis itu barang siapa yang mengenal dirinya itu mengenal Allah. Berarti kan ada hubungan antara diri kita dengan Allah. Nah, itu seperti apa tuh, Ustadz? Ya, jadi ini banyak penafsiran ya. Ya. Masalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini sebenarnya bukan hadis qudsi ya. Oh, bukan. Tapi ini hadis yang sebenarnya ditemukan melalui mimpi oleh seorang ulama. Kalau nggak salah itu Ibnu Arabi atau Imam Al-Ghazali, pokoknya saya agak lupa ya. Tapi ini hadis ini dia didapatkan melalui mimpi. Nah, kalau misalnya di dalam kitab Kimia Sa'adah, ya, The Alchemist of Happiness ya, Kimia Kebahagiaan, itu karya Imam Al-Ghazali, itu dijelaskan bahwa mengenal diri itu maksudnya kita mengenal kekurangan kita. Yang tadi ya saya bilang tadi, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, bahkan kita mengatur hidup kita juga kita nggak mampu gitu. Nah, maka mengenali akan kekurangan kita itu adalah jalan kita untuk mengenal Allah, bahwa ada sesuatu yang
Maha Kuasa yang menciptakan kita, itu kan, yang membantu kita, menolong kita dan lain sebagainya. Nah, adapun tadi pertanyaan Mbak Novi mengatakan bagaimana sih mengenal Allah, kan sesuatu yang abstrak sekali gitu kan. Saya pengen lihat gitu Hmm, kan. Mana nih Allah seperti sederhananya ya pertanyaan kita di ya. masa-masa kecil gitu kan. Iya, Kok Allah nggak nampakin diri gitu kan ya. kayak jauh sekali gitu loh. Padahal Ya, di Quran juga menyatakan bahwa Allah itu sangat dekat loh, lebih dekat daripada urat nadi kita gitu kan. Nah ini kan iya. gimana ya, apa namanya Ustadz, cara kita itu mengenal Allah yang ternyata Allah sendiri bilang dia tuh begitu dekat sama kita gitu, tapi kayak kita kayak tidak merasakan. Nah itu gimana tuh Ustadz? Nah, gimana tuh ya coba. Nah, jadi kalau misalnya sederhananya begini, kalau misalnya Ya. kita melihat Allah Hmm. dengan mata kita, secara otomatis berarti kan Allah terbatas, hanya bisa dilihat oleh mata kita. Kalau kita bisa mengenal Allah dengan pendengaran kita, berarti Allah itu terbatas kan dengan suara-suara gitu kan. Sedangkan Allah itu ya lebih dari itu ya. Lebih, maksudnya bukan lebih dari itu, artinya Allah itu kan satu hal yang non materi, sesuatu yang tak terbatas. Ya, Allah itu tidak berada di mana-mana. Atau misalnya Allah itu berada di sini. Berarti kalau Allah itu berada di sini, berarti Allah terbatas pada tempat tertentu gitu kan? Atau Allah butuh pada tempat gitu kan? Sedangkan sifat Hmm. Allah itu ghaniyan 'anil alamin. Allah itu tidak butuh pada alam raya. Allah tidak butuh pada tempat dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita nih yang fakir gitu, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Tentu Allah itu ada di hati orang-orang yang beriman, yaitu hati yang bersih, hati yang luas tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya dilatih dengan melakukan kebaikan, banyak memberikan manfaat pada orang lain. Nah, orang yang hatinya ikhlas, ya, orang yang sudah tidak peduli dengan pujian, tidak peduli Hmm. lagi dengan hinaan orang lain. Nah, di situ orang akan merasa diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, step nih yang pertama yang kita lakukan adalah Ya. ketika kita misalnya merasa dekat dengan Allah apa namanya? Kok susah merasa dekat? Ya kita muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya saya nggak bisa Hmm. melihat tapi Allah melihat saya. Saya tidak bisa mendengar tapi Allah mendengarkan. Saya tidak bisa mendengar Allah, nggak mampu ya, tapi Allah Hmm. mendengar saya. Itu Apa ya. namanya? Allah mengetahui apa kata hati saya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah muraqabah. Jadi sesuatu yang memang apa ya? Allah itu ya bukan sesuatu ya, apa ya? Syai' ya. Boleh nggak kita menggunakan syai'? Nanti ada pendapat tentang boleh mengatakan syai' sesuatu. Allah Ya. itu sesuatu yang Allah itu adalah apa namanya? Tuhan kita yang tidak bisa kita jangkau oleh indera kita, Hmm. tetapi kita merasakan. Nah, rasakan bukan dengan ini ya, Ya. dengan Ya. ini, bukan dengan otak kita, tapi dengan hati kita tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya saya nggak bisa ngasih ini obat nih, ini ada obat khusus atau pil khusus supaya hatimu bisa merasa, nggak bisa. Itu latihan. Latihan, kemudian ya Hmm. tentunya dengan menghadiri aja majelis-majelis ilmu tauhid dan lain sebagainya. Tadi yang namanya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala kan luas sekali, Ya. ya kan? Hmm. Ilmu pengetahuan terhadap yang terbatas saja kan nggak habis-habis dibicarakan. Ya. Apalagi pada yang tak terbatas gitu ibaratnya. Jadi kalau mau misalnya Hmm. ya mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu ya harus belajar tauhid. Ya, Allah itu Hmm. ada wujud, Oke. qidam, baqa, mukhalafatul hawadits seperti itu. Jadi sederhananya tadi Hmm. clue-nya ibaratnya bahwa kok kita merasa dekat atau kok Allah itu apa pengen kita lihat terasa jauh dan sebagainya. Nah, Allah itu kan non materi ya ibaratnya kan, bukan sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita apa istilahnya cerna dengan dan sebagainya. Karena Ya. konsekuensinya kalau sesuatu yang bisa kita cerna berarti akan berefek pada keterbatasan tadi. Seperti itu. Karena gini Ustadz, apa namanya, saya tuh pernah, ini nih, seperti ini yang hadis hadis qudsi, yang waktu Hmm. minggu lalu Ustadz pernah singgung gitu ya, bahwa Hmm. Allah itu seperti perbendaharaan yang tersembunyi gitu ya.
Mm-mm. Allah cinta untuk dikenal, maka Mm-mm. Allah menciptakan makhluk gitu ya. Makhluk kan sesuatu yang diciptakan, entah itu manusia, entah itu alam semesta, entah itu Mm-mm. malaikat dan sebagainya, itu kan apa namanya, part of uh, Mm-mm. creation gitu ya. Jadi Mm-mm. karena Allah suka dikenal, berarti kan memang tadi mengenal Allah itu sudah menjadi apa namanya, tujuan dari hidup kita gitu ya. Apalagi manusia Iya, yang diberikan atribut-atribut iya. atau Tujuan perangkat-perangkat penciptaan. yang ya, tujuan penciptaan itu kan mengenal Allah, karena Allah cinta dikenal gitu. Sehingga Allah menciptakan ciptaan yang sampai pada level konkretnya gitu Ustadz, sampai pada level apa ya, lahirnya kayak gitu. Mm-mm. Berarti berarti nah itu seperti apa tuh Ustadz? Apakah kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya, bahwa Allah itu hadir dan Allah itu sangat dekat, atau gimana? Nah, memang dalam filsafat memang Ya, ya kita dibahas ya, bahwa ya salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kan dengan ciptaannya ya. Akibat ya. tadi ya, akibat tadi. Jadi kalau misalnya secara sederhana ya, ketika kita melihat sesuatu benda di hadapan kita ya, Hmm. atau misalnya tiba-tiba ada makanan kan, secara Ya. spontanitas akal kita mengatakan bahwa siapa yang meletakkan ini, siapa yang naruh ini gitu. Artinya ketika ada sesuatu pasti ada yang meletakkannya, ada yang Ada sebabnya. menciptakannya, gitu kan? Ya. Ada sebabnya, setiap akibat pasti ada sebabnya, Oke. seperti itu. Ya. Nah, Ya. meskipun ada yang mengatakan bahwa ya kita bisa mengenal sebab dulu, baru kita mengenal akibat, gitu kan ya. Tapi Hmm. nanti di level tertentu dan di pembahasan tertentu, karena memang agak rumit penjelasannya seperti itu. Nah, jadi Oke. nah kita mengenal Allah dengan ciptaan. Yang tadi, ketika kita melihat diri kita tadi, ya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ya kita mencari siapa nih yang memberikan nikmat nih, kita nih. Oh, mun'im. Kita mencari mun'im kan, daripada nikmat Hmm. kan. Ketika ada nikmat pasti kan ada mun'im tadi. Ya. Artinya di bawah alam sadar kita mengatakan ya ada nikmat pasti ada mun'im gitu kan. Hmm. Ada masakan ya pasti ada Hmm. yang masak gitu kan. Ya. Ya, seperti itu. Ada Itu ini sebab dan pasti akibat gitu ya ya. seperti itu. Ya sebab dan Ya. akibat seperti itu. Oke. Itulah yang Nah, Nah, untuk ibadah nih saya lanjut dikit ya. Ibadah itu ada 3 jenis ya. ya. Ada Hmm. ibadahnya seorang budak ya, yang mereka melakukan ibadah karena takut neraka tadi ya, karena takut sama tuannya, Hmm. dihukum sama tuannya kan. Kalau budak Ya. zaman dulu kan dihukum sama tuannya kan kalau melanggar dan sebagainya. Nah, ada Hmm. juga ibadahnya pedagang ya. Oke. Ibadahnya pedagang itu ya dia melakukan sesuatu karena ingin dapat pahala, keuntungan gitu kan. Nah, tapi Hmm. ada yang paling tinggi itu ada ibadahnya raja atau sang pecinta lah ya ibaratnya kan. Dia Hmm. melakukan sesuatu karena dia cinta. Nah, yang saya bilang tadi, Mbak, kan kita nggak kenal ini istilah lama ya. Hmm. Nggak kenal maka tak sayang kan. Tak sayang maka tak cinta gitu kan ya. Iya. Tak Benar kenal nggak? maka tak Nah, sayang. Iya, betul. tak sayang maka tak cinta. Memang permulaan itu kan Hmm. kenal dulu kan. Oh, kenal Hmm. dulu sama seseorang gitu kan. Mengenal. Kayak sama ke Ya. seorang sama nabi kan. Karena orang itu ada yang nggak mengenal nabi, makanya dia benci gitu kan. Nah, tapi karena Hmm. kita diperkenalkan kepada Nabi semenjak kita kecil gitu kan, bahwa Rasul yang membawa kasih sayang gitu kan, Rasul yang Hmm. santun ya, Rasul yang membawa yang cinta kepada kita meskipun gak pernah ketemu sama kita. Akhirnya setelah kita mengenal hal itu kan artinya kan kita jadi sayang sama Rasul kan. Setelah Ya. sayang maka timbullah rasa cinta gitu kan. Benar gak? Hmm. Seperti itu. Ya. Nah, sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah kenal gitu kan, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan pernah bisa mengenal secara utuh ya Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak akan mampu. Kalau kita sudah kenal maka kita akan melakukan sesuatu karena cinta. Gimana sih sesuatu yang dilakukan dengan cinta? Ibarat Hmm. sedua pasangan kekasih atau suami istri lah ibaratnya kan, Hmm. yang yang kemarin kita jelaskan sebelumnya, udah kita singgung juga bahwa seorang kekasih yang rela melakukan apapun. Bahkan nggak pakai apa namanya, nggak masuk akal.
kalau katanya Agnes Monica itu cinta ini kadang-kadang tak ada Tak logika kan. ada logika ya, Memang beyond logika. iya udah nggak ada logika lagi. Biologik gimana sih sesuatu yang biologik kita mau logi-logikan nggak Iya. tahu. Tapi karena saya cinta, gimana lagi ya? Ya, tapi dia kan udah menyakiti hatimu, tapi ya gimana? Tapi saya cinta. Gimana sih namanya orang cinta kan? Ya kan? Iya, betul. Sama Pasti sepertinya. memaafkan dan sebagainya Iya, ya. Ada memaafkan. di Oh, dalam. berarti kalau selama ini misalnya kita mengeluh apa sebagainya dengan ketentuan Allah misalnya. Kalau kita kembali pada pembahasan sebelumnya ya, oh berarti kita belum cinta. Kita masih cinta sama diri Hmm, kita sendiri gitu. belum kenal, Gitu. bukan Ya, belum kenal oh, juga ya, ya, karena ya, belum cinta. ya belum cinta, belum cinta ya karena belum Iya, kenal gitu. iya. Oke. Ya seperti itu Iya. kira-kira. Nah, ini terasa dari saya. Nanti mungkin Hmm, teman-teman juga ada yang mau bertanya, silakan hmm, tulis di kolom komentar atau juga sharing ya pengalaman kehidupan setiap harinya seperti itu, boleh sharing. Nah, terakhir Ustaz dari saya, eh, secara praktis dalam kehidupan kita gitu ya. Tadi pengabdian tertinggi kita tujukan kepada Allah sebagai hmm, pencipta dari semua keberadaan hmm, di dunia ini gitu, di alam semesta ini. Seperti seorang tadi ya, pecinta ya, yang mencintai Allah, beribadah karena didorong dengan rasa cinta, dia hmm, akan mempersembahkan penyembahannya itu, pengabdiannya itu sepenuh hati dan penyembahan yang terbaik yang ditujukan kepada Allah. Makanya kalau dalam Islam, kalau kita memulai segala aktivitas, kita membaca basmalah dan kita hmm, niatkan segala aktivitas kita itu kan lillahi ta'ala gitu ya Ustadz ya. hmm, hmm. Nah, Iya benar. secara praktisnya boleh kasih tips Ustadz untuk kita semua agar kita semakin mengenal Allah, semakin memberikan pengabdian yang terbaik kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Boleh dikasih tips untuk kita semua? Oke, tipsnya. Ya. Jadi yang harus kita sadari bahwa pertama Allah kan pencipta kita ya. Ya. Nah Allah yang mengatakan nahnu narzukukum, kami memberikan kalian rezeki, ya Hmm. kan? Ya Allah yang mengatakan bahwa Allah yang menghidupi kita. Bahkan kita berikrar di dalam salat kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi sebenarnya mindful ya. Ya. Jadi jawabannya itu mindful. Artinya kita bagaimana banyak-banyak menumbuhkan kesadaran dalam hidup kita. Nah, supaya kita nggak dikatakan orang yang mati, itu banyak-banyak kita merenung, berpikir, seperti itu kan ya. Ya Ya. terutama belajar dan ya namanya sesuatu yang mulia itu kan harus diraih dengan harus butuh pengorbanan ya Mbak Novi ya. Nah, butuh pengorbanan. Ya. Seperti kita pada malam hari ini, bagi yang ikut di Gelab, dia mengorbankan reels pendeknya yang harus dia scroll-scroll gitu kan. Scroll, Nah, kalau ya. mau ya scrolling gitu kan. Nah, kalau pengen lebih dapat yang apa namanya, yang utuh berarti kan harus ikut dari awal sampai akhir gitu kan. Itu Betul. kan pengorbanan kan. Karena terlihat Hmm. nikmat yaitu yang scrolling reels tadi seperti itu. Nah, jadi sama juga dalam hal kita mencoba bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara apa? Ya tadi banyak zikrullah tadi, zikir ya. Dan kan Nabi ajarkan ya zikir dari bangun tidur sampai kita sebelum tidur. Nah, jadi Ya. begini Mbak Novi. Kalau manusia saja ya orang yang misalnya jatuh cinta lah ibaratnya kan seperti Lala dan Majnun ikut itu kan dia nggak ada rasa bosan ya bertemu gitu kan nggak ada rasa bosan gitu artinya dia pengen bareng-bareng terus gitu kan 3 jam terasa 3 menit gitu kan oh cepet Ya. banget udah harus pulang ke rumah lagi gitu kan atau orang yang kita sayangi orang yang kita keberadaannya menyejukkan hati kita dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu pada hal yang terbatas ya Mbak Nov ya. Terbatas itu kadang-kadang kalau udah beberapa tahun mungkin ada orang yang jenuh, ada yang enggak gitu kan. Dia tetap merasakan tadi getaran cinta tadi. Nah, ini apalagi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan kekasih kita, ya kan?
yang menciptakan orang kita sayangi, orang kita cintai, yang menciptakan orang tua kita yang kita cintai, pasangan kita dan lain sebagainya. Artinya bisa dibayangkan dong kalau misalnya kita kayak selalu merasa bersama dalam suka dan duka, itu kan kenikmatan. Dan sebenarnya Ya. itulah tujuan hidupnya tadi kan, hidup orang dicari kebahagiaan tadi kan. Orang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, harus dibedakan antara tadi bahagia dengan apa namanya, cobaan, ujian, itu beda, satu hal yang beda ya. Ya. Ujian itu bisa jadi hal yang bahagia gitu. Bahkan dalam bukunya Mindsetnya Karl Dweck itu kan ada orang menganggap ujian, tantangan, suatu hal yang sulit itu menjadi sebuah tantangan sehingga menjadi sesuatu yang mengasihkan gitu kan. Artinya itu sebuah mindset lah ibarat. Cara Penderitaan itu pandang ya artinya Ustadz kan ya. ya cara pandang. Jadi penderitaan itu sebenarnya adalah apa ya, penolakan. Hmm. Penolakan kita pada yang namanya realitas seperti itu. Jadi penolakan kita pada realitas yang sedang kita alami, kemudian kita tolak, kita nggak ridho, nggak terima, nah, itulah penderitaan sebenarnya. Makanya Islam sebenarnya ya nggak mau mengajak kita untuk bahagia, bukan untuk menderita. Seperti itu. Menarik sekali. Ya, jadi sebenarnya Allah juga sudah memberikan ya Ustadz ya, memberikan tuntunan gitu kan dalam Al-Qur'an bagaimana kita selalu terhubung dengan Allah, kesadaran kita dan semua keberadaan kita, tubuh kita lakukan untuk mengabdi kepada Allah, kita melakukan kerja-kerja kita yang terbaik ketika kita misalnya sebagai seorang istri gitu kan, berarti kita mengabdikan hidup kita, memberikan pelayanan terbaik yang bisa kita kasih gitu kepada pasangan kita ataupun yang menjadi suami seperti itu. Juga ketika kita misalnya berperan sebagai ibu, pasti kita akan memberikan pengabdian terbaik yang kita tujukan kepada Allah, kepada anak-anak kita seperti itu. Jadi itu semuanya itu adalah bernilai ibadah ketika kita sambungkan terus kepada Allah gitu ya Ustadz ya. Ya itu ibadah kan, ibadah tadi kan budak juga ya. Budak itu ya harus nurut aja gitu kan. Namanya budak kita harus nurut. Nah, terhadap apa ya yang menjadi perintah dari sang tuannya seperti itu. Iya. Nah, dan ibadah juga kan kalau kita udah sering laksanakan dan nikmati gitu kan, tentu dengan ilmu tadi gitu kan, maka nanti akan ketemu juga ya. Kalau terus latihan gitu. Nah, yang penting jangan berpikir pragmatis saja gitu kan. Udah ibadah nih 1 hari, ibadah nih sholat pun 5 hari. Tapi kok nggak nikmat ya? Oh, berarti caranya belum benar gitu kan. Nah, caranya belum benar. Nah, nanti berarti ada pembahasan tuh masalah bagaimana cara sholat yang bisa mengantarkan kita pada kekhusyuan, kenikmatan dan lain sebagainya. Dan mengantarkan kita untuk tadi ya mengenal Allah gitu. Bagaimana sholat sebagai instrumen untuk kita semakin mengenal Allah sebagai bentuk pengabdian terbaik kita yang kita persembahkan untuk Allah gitu. Menarik sekali Ustadz, luar biasa sekali penjelasannya untuk malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di IG Live kita malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi IG Live berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi ya Ustadz ya. Karena tadi itu saya penasaran sekali gitu, gimana ya kita itu mengabdi dengan cinta. Ini kan mengabdi kepada Allah dengan didasari rasa sayang, rasa cinta yang menggebu-gebu gitu kan, seperti yang dilakukan oleh sufi besar, sufi perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah gitu. Bagaimana ibadah pengabdian hidupnya itu menjadi perjalanan yang luar biasa untuk mengenal Allah. Terima kasih Ustadz sama-sama untuk penjelasannya dan karena sudah 1 jam jadi kita harus menutup IG Live ini. Semoga apa yang kita bahas di ayat surat Az-Zariyat ayat 56 ini memberikan kesejukan, kedamaian
dan cahaya pengetahuan kepada diri kita untuk semakin memberikan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia. Terima kasih dan saya akhiri untuk IG Live ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Ustadz ya. Sampai jumpa di sesi IG Live berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.